warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita sehat semua di sini. Kita berkumpul bersama-sama untuk mengikuti training, mengikuti pelatihan teknisi handphone dari LPK Quantum Telecommunication Semarang. Nah, ini alhamdulillah disaksikan juga orang se-Indonesia Raya. Rata-rata murid dari LPK Quantum, alumninya. Ini memang sengaja saya siarkan. Ini untuk bikin semangat kawan-kawan. Dan luar biasa ini yang sudah hadir di sini juga rame. Jadi nggak apa-apa ya, tak live-kan. Jadi bikin semangat kawan-kawan yang ada di luar. Baik, tak kenal maka tak sayang. Nah, jadi kita kenalan dulu nih. Saya kebetulan diberi nama sama orang tua itu Tommy Sudiarno. Namanya nama Jawa, tapi bukan. Saya asli Melayu, asli Sambas. Asli Sambas, kemudian SD, SMP itu di Sambas. Kalau pernah dengar kerusuhan Sambas dulu itu ya, tahun 99, yang bareng dengan Sampit itu kan. Nah, kemudian SMA saya hijrah, sekolah di Pontianak. Satu provinsi, tapi jaraknya 350 km dari kampung. Merantau, tinggal sendiri di Pontianak, tinggal di sekolahan. Tinggalnya selalu mukim di sekolahan gitu. Karena jadi tukang kebun, tukang sapu, tukang bikin minum. Jadi abdi dalamnya sekolahan lah. Waktu SMA. Dan mulai SMP sebenarnya saya sudah dari SD udah bekerja. Jadi ayah saya itu meninggal umur 7 tahun. Umur 8 tahun, kelas 2 SD udah harus kerja. Nggak kerja, nggak sekolah. Gitu kan. Jadi cerita sedikit ini mudah-mudahan jadi motivasi kawan-kawan. Ya. Jadi jangan merasa kita anak yatim ini harus lantas menggantungkan diri ke orang lain gitu kan ya. Mudah-mudahan komplit masih semua di sini ya. Jadi SMA saya pindah di Pontianak, tinggal di sekolahan, kerja, dan saat itu saya sudah tertarik kursus tahun 94 itu saya sudah kursus komputer. Ya alhamdulillah juga diparingi otak encer, jadi gampang nyerap ilmu. Kalau teknologi itu saya alhamdulillah nyaman gitu loh, nyaman, dengar sekali bisa gitu. Itu yang terjadi di saya. Kemudian 94 itu saya udah mulai kerja, sudah tadi selain kerja di sekolahan, nerima ketikan, tugas-tugas dari kawan-kawan, ketik, mesin ketik sama plus komputer itu. Jadi tinggal orang. 97 saya selesai, tamat, saya dapat beasiswa, bukan beasiswa, PBUD kalau zaman dulu, penjaringan bibit unggul daerah, keterima di UGM. Ngajukan PMDK juga di Universitas Tanjung Pura, keterima juga di elektronik. Di Untan Universitas Tanjung Pura keterima di elektronik, di UGM keterima di biologi. Beda ya, beda jauh. Sama-sama jeroan makhluk hidup sama jeroan elektronik gitu kan. Nah, cuman saya itu hobinya sebenarnya Pak elektronik. Cuman karena pengen ngerasakan tinggal di kampung orang, belajar kampung orang gitu kan ya. Pengen merantau lagi lebih jauh, saya kejar yang UGM. Nah, sangu 500.000. Jadi intinya yang mau saya tarik, didapat keterampilan teknisi handphone ini. Kalau mau otodidak bisa, tapi butuh waktu yang cukup lama. Jadi kalau mau sedikit lebih cepat, memang harus belajar, harus punya guru. Jadi tidak bisa hanya belajar dari YouTube gitu ya. Kan kawan-kawan yang saya mungkin yang menyaksikan ini juga banyak yang awalnya dari otodidak. Jadi kalau memang mau bisa cepat, terarah dan menghasilkan, itu harus kursus, harus terstruktur. Tidak bisa kita comot sana, comot sini ilmunya, hanya melihat saja, tidak mempraktekkan gitu, tidak bisa. Jadi inti dari ceritanya itu tidak harus pakai modal sendiri. Bisnis tidak harus pakai modal sendiri. Oh aku duwe BPKB nganggur ini, lebok ke bank. Rasulullah tidak ngajarkan kayak gitu. Dia tidak ada gadai-gadaikan apa-apa.
ya kan? Nah, itu sudah satu contoh sebenarnya. Mudah-mudahan kawan-kawan dalam memulai bisnis itu tadi, jauhkan BPKB, jauhkan sertifikat, ya, cari orang yang betul-betul memang mau bekerja sama. Ayo, bos punya duit, saya yang kerja. Sistemnya bagi hasil, mau sirkah inan, kayak mudharabah, kayak musyarakah, kayak terserah, ya, cari yang pas, betul-betul disepakati, nyari ridhonya, pikirnya kan begitu saat itu. Nah, alhamdulillah di Desember itu, begitu saya ngajukan ke proposal untuk menjual bisnis, bukan aset, nama saya itu ke seorang pengusaha di Semarang, Pak Mirza namanya. Saya tawarkan, kamu ini lucu, katanya, lucu, mana laku usahamu itu 500 juta. Saya bikin proposal, karena saya bikin memang tak jual itu senilai mendekati utang saya, biar menutup gitu loh, nggak mumet-mumet, aku hidup baru gitu loh kan. Nah, sisanya nanti masih bisa disiasati, saya pikir yang emergensi itu 500 lah gitu. Beres itu, bawa proposal, dilempit itu, ini aja kamu belajar dulu di Pentra, pesantren ekonomi tanpa riba, 2 hari, tanggal 25-26 Desember tahun 2017. Nah, disitulah tadi, nampak kesalahan saya, ilmunya yang enggak beres, cara berbisnisnya enggak beres. Nah, dan yang memang harus dilakukan setelah tahu, setelah sadar, harusnya tobat dulu. Gitu. Walaupun Nek Yai itu ya ngajarinnya ya tahu aja isinya pasti istighfar tok ya. Nah, ya dengan cara Yai lah, saya ngakui kesalahan saya. Lihat berapa hari, memang alhamdulillah betul-betul keluar, apa istilahnya, nampak jalan gitu loh. Salah satu jalannya, saya dibantu seorang pengacara, namanya Pak Antoni Yuda Timur. Mudah-mudahan dia umur panjang, rezekinya lancar ya Pak Antoni. Orang di Semarang juga. Saya juga sampaikan, Pak, ini loh utang saya. Ya udah nanti tak bantu, bukan bantu bayar, bantu natai. Siapa yang paling emergensi? Kamu urutkan dari atas ke bawah. Berapa jumlahnya? Tak bikinkan surat puasa. Padahal surat puasa untuk natai utang itu, satu bijinya itu 50 juta. 5 biji saya. Gratis semua. Gitu. Luar biasa. Dan saya melihat betul Pak Antoni natai orang di depan mata saya. Santai aja deh. Satu udah ngamuk-ngamuk tuh kan, ngamuk-ngamuk datang konter mau ngambil barang semuanya. Utang piutang ngambil barang ya perampasan. Hukumnya kan gitu. Karena selama ini ya salah satunya takut. Takut itu karena tidak paham ilmunya tadi. Lagi-lagi ilmu. Jadi memang berilmu dulu baru beramal, termasuk ya bermuamalah. Gitu. Jadi kalau tidak ada ilmunya, amsyong kita, ambiar gitu. Ya pasti rugi. Kalau udah ada ilmunya, nggak bakalan rugi. Saya yakin banget. Antoni yang kenalkan saya ke dia, Pak Haji namanya. Saya dipetani, kekuatan saya tuh di mana, kelemahan saya di mana. Jadi di coaching, dibimbing betul. Saya total sebulan bisa menghasilkan 30 juta. Kenapa? Kemarin-kemarin yang sebelum-sebelumnya mundur 2017, gaji 30 juta, dapat 30 juta itu salam olahraga. Salam olahraga, makasih lewat, makasih lewat. Tiap hari ada saudara yang datang itu ya, berkunjung 10% itu. Jadi luar biasa. Udah dipetani Pak Anji, dikenalkan dengan Pak Antoni. Ya alhamdulillah tadi begitu kita bertobat, ngakui aja kesalahan kita, setelah dia bisnis kakaknya. Itu hati-hatilah dengan barang satu itu, hutang itu. Karena pintunya riba itu hutang tadi. Jadi luar biasa. Bahkan di mana tadi Pentra tadi itu, baru tahu saya. Selama ini taunya yang namanya riba itu dengan rentenir gitu ya. Ternyata 1 dirham kita membayar riba, yang kalau dikonversikan 60 atau 65 ribu lah sekarang itu sama dengan berzina 36 kali gitu kan. Jadi tak kalkulasi, saya sebulan 30 juta loh bayaran itu riba itu. Berarti aku berzina, Masya Allah,
sampai 500 kali sebulan gitu kan ya. 500 kali sebulan, sehari berapa kali? Dihitung tuh saya sama mereka tuh. Memperkenalkan diri, jadi bukan saya ini udah hebat dari kemarin-kemarinnya gitu ya. Saya ini ya biasa saja, merangkak dari nol, bisa sukses, anjlok lagi, sukses lagi, anjlok lagi, bolak-balik. Nah, mudah-mudahan ini terus, ini grafiknya mudah-mudahan naik terus. Nah, dan sampai hari ini ya, alhamdulillah, mudah-mudahan dengan niat saya ya infakkan ilmu, kemudian termasuk perawatan nanti dan support. Jadi nanti apapun yang dibutuhkan kawan-kawan di sini dalam melaksanakan bisnis, termasuk mudah-mudahan ada rezeki lagi nanti komputernya. Jadi bilang ke Habib enggak usah dibantu tuh Mas Tommy itu, biar dia yang nyepai gitu. Tak borong semua pokoknya. Gitu. Ya kan bisa jadi kan seperti itu. Jadi tak borong. Bila perlu nanti memang ada rezeki yuk kita cari tempat di sini yang memang cukup strategis, bisa digilir, bisa dibikin tempat percontohan bisnis buat kawan-kawan yang memang sudah siap nanti. Ya mungkin perkiraan aku setahun lagi rencana ini boyongan misalnya kan ya. Nah, latihan dulu di situ cari duit. Bagaimana nyari duit yang halal dan cepet. Sebelum saya masuk, sedikit saya sampaikan mengenai apa yang akan kita pelajari di sini. Ya, jadi biar lebih semangat lagi. Nanti tinggal tagih. Iya, saya itu di online, di offline, sehari-hari dipanggil Mbah Tommy. Mau dipanggil Mbah Tommy boleh, Mas Tommy boleh gitu ya. Jadi memang lebih senang dipanggil Mbah. Bahkan tadi dengar mungkin ya, saya itu voice note tadi itu kan, panggilnya Mbah Tommy. Nah jadi yang ingin kita pelajari bukan sekadar handphone kok sebenarnya. Saya pengen menyampaikan ke kawan-kawan tentang bisnis, terutama bisnis HP lah, global. Baik nanti servisnya, termasuk pelatihannya mungkin. Jadi saya sangat berharap kawan-kawan yang belajar di sini nanti bisa menularkan ilmunya ke orang lain, melakukan semua itu. Ya. Nah, jadi dalam bisnis handphone ini ada 3 kompetensi, ada 3 keahlian yang memang harus kita kuasai. Jadi mudah-mudahan ya, ini luar biasa sebenarnya. 5 hari mau belajar 3 kompetensi ini sakti banget lah. Ya, dibusek mati. Ya, yang pertama, ini kompetensi yang harus kita kuasai yaitu analisa. Analisa. Jadi apa yang akan dianalisa? Yang pertama, ya, tentu begitu orang datang, seorang teknisi, seorang pebisnis handphone harus tahu, bisa menganalisa salah satunya kerusakan. Ya. Contoh nih, waktu kita datang ke bengkel motor lah, pada pernah nih datang ke servisan kan nih, ke Ahas atau kemana lah ya, ke bengkel. Kang, motorku rusak, kan gitu ya. Kadang si tukang servis, nah ini tukang servis motor, mekaniknya ya, teknisinya bilang, nanya, ini rusaknya apa gitu kan ya. Ada dia yang nanya kita. Kadang kita sendiri pun kadang nggak tahu. Ini nggak tahu lah, ini kalau digas itu ngadat-ngadat. Kadang kan kita nggak tahu. Nah, jadi di dalam analisa ini kita harus bisa menganalisa satu kerusakan. Seorang teknisi harus bisa menganalisa. Kayak dokter, pasiennya datang, dok, saya pusing. Tanya. Bentar, saya juga bingung ya, kata dokter. Ini penyakitnya apa? Apa yang tergambar di kepala kita tentang bego banget dokter gitu kan? Benar nggak? Aku bingung, dia bingung. Ya terus aku meneng di, ya kan? Nah, jadi seorang teknisi harus bisa menganalisa, menentukan kerusakannya. Jangan sampai bingung. Seandainya saat itu bingung, kudu disliwer ke. Ya, ini butuh waktu. Saya dengan alat khusus nanti akan menganalisa. Wah, gayanya kan lagi. Harus. Jadi seorang teknisi harus terlihat elegan, terlihat pintar di depan konsumennya. Jadi jangan sampai ya, kowe bingung, kata konsumen pasti seperti itu. Nah, jadi kerusakan, kita harus bisa menganalisa kerusakan. Yang kedua, begitu contoh motor ini, kita masukin motor, si teknisi menjelaskan, oh Pak, motormu rusak iki. Kita menjelaskan ke konsumen, Bu, ini handphone jenengan rusak iki. Apa kata-kata konsumen yang berikutnya?
yang dia tanyakan? Berapa? Jadi kita harus bisa menentukan biaya, dan ini pun juga harus betul-betul profesional. Jangan membuat konsumen bingung dan ragu. Akhirnya dia berkesimpulan, wah ini teknisi kaleng-kaleng ini, abal-abal ini, gitu katanya. Nah, jadi kita harus bisa menentukan biaya. Jadi nanti kita belajar cara menentukan biaya juga. Jadi selain kita belajar servis, biaya kita harus lihai juga. Gitu. Yang ketiga, apa kira-kira? Apa Kang? Kira-kira motornya melebu kan? Rusaknya ini injeksinya. Biayanya 1 juta. Jadi ini kok sore. Kan gitu ya, waktu. Ya. Harus bisa menentukan 3 ini. Sehingga nanti orang betul-betul yakin dengan kita. Jadi kita harus bisa meyakinkan konsumen. Teknisi yuk lede, keta, gitu ya. Membingungkan. Ragu orang. 1 kali tok mungkin dia, bahkan saat itu juga dia bisa cancel. Karena saking tidak yakinnya dia dengan kita. Nampaknya tidak yakin lah, malah handphoneku tambah parah nanti di sini. Udah, tidak apa-apa ya, nanti saya nanya dulu, nanti sore saya ke sini. Itu biasa itu. Nanti ini tanya dulu, nanya suami saya. Begitu kalau orang tidak yakin. Gitu. Nah, ada hal yang keempat, tidak ditanyakan konsumen, tapi ini wajib kita sampaikan ke dia. Nomor 4, yaitu resiko. Ada resiko nggak? Gitu. Jadi setiap pekerjaan khusus di handphone, karena memang barangnya halus-halus, lembut-lembut, ya, ada beberapa resiko. Terutama yang pertama penyakit yang ada resikonya, yaitu kasus flashing atau software kita install ulang. Apapun kegiatan kita dalam menginstal ulang, penyebabnya, nanti ada penyebab kenapa kita harus menginstal ulang, itu harus kita sampaikan ke konsumen. Ini ada resikonya, harus kita sampaikan. Lah resikonya apa? Resikonya 1, data hilang. Dia datang, kena pola handphonenya, diubah-ubah anaknya, ya, digonta-ganti passwordnya, terus anaknya lali, dibawa ke kita. Kita sampaikan, Pak, ini handphone harus di software ulang atau diinstal ulang kerusakannya. Biayanya saya ketahui kok sak jam kas jadi, tapi ono resikonya datanya hilang kabeh. Wah, jangan Mas, ini ada nomor-nomor pejabat-pejabat penting ini, tak Indonesia Raya ini ada semua ini, SBY, Megawati, ada loh konsumen yang kayak gitu. Di Semarang ada. Ya tak ladeni. Oh ya Pak yo, bahaya nih Pak. Makin kita umbul-umbul gimana? Orang kayak gitu. Dia memang mendata. Padahal ya, itu sudah bagian dari resiko. Bisa nggak sebenarnya datanya diselamatkan? Khusus lupa pola. Bisa. Tetapi kita membutuhkan waktu yang sangat lama. Bisa berhari-hari bahkan. Nggak cocok dengan biaya. Jadi untuk handphone orang lain, ya maaf, mungkin tidak begitu kita, istilahnya nggak kita openi datanya. Penting pokoknya kita ngerjakan tugas, polanya hilang, handphone bisa dipakai, wes. Gitu. Jadi jangan ditawarkan, oh ini datanya bisa saya selamatkan, jangan. Khawatirnya itu tadi kaitannya dengan nomor telepon. Saya berkali-kali, ya itu tadi konsumen boleh dikatakan reseh gitu kan ya, begaya, kontaknya ini ribuan, pejabat-pejabat, sampai dibuka-buka kan. Ini loh, iya Pak, hebat dengan pasti orang penting nih Pak. Iya Pak, eman-eman. Maksud saya, alah aku ngurusi kue, entek waktunya gitu loh. Kadang bahkan yang seperti itu diminta bayar mahal lebih tinggi, nggak mau. Dia ini cuma gaya kok, gitu loh. Ada beberapa yang seperti itu. Jadi kita abaikan, tetap sampaikan resikonya data hilang. Yang pertama, software. Yang kedua, ada resiko mati total. Jadi handphonenya datang hidup, cuman logo mati. Itu kalau kita software ulang, ada resikonya bahkan mati pet. Kok bisa? Karena bisa jadi IC-nya, tempat penyimpanan di handphone itu tidak kuat, sudah hampir rusak. Mati,
Makanya dia menunjukkan gejala seperti itu. Begitu kita flash, istilahnya flashing ya, software ulang tuh istilahnya anti flashing, malah mati sisa. Nah itu harus kita sampaikan ke dia, Pak, ini parah-parahnya resikonya mati. Lu kok iso lagi cek urip kok? Bisa Pak, karena kalau IC-nya memang tidak kuat, dia jadi mati. Lah terusnya mati ya? Ya ganti IC, tarifnya beda. Tadi nyover 50.000, ganti IC-nya 500.000. Kalau mau, kalau enggak ya enggak apa-apa. Nah, jadi dalam hal ini pun kita tidak perlu memaksa konsumen untuk servis ke kita. Tetapi layani sebaik mungkin ya, dengan ada nanti saya sampaikan materi terima SOP terima servis. Itu layani dengan SOP yang tadinya mungkin tidak mau berat, insya Allah pasti jadi mau. Gitu. Kalau SOP-nya benar. Nah, bahkan kalau ini sampai tidak kita lakukan, bukan dapat duit kita. Niatnya kan nyervis itu nyari duit ya, simple. Jadi lembaga amal, jadi badan sosial kita. Ganti handphone orang kerjaannya. Mumet, nanti sambat di grup. Alah si Rahaya ngeluh, nge-flash malah mati. Ngapain ya lu? Kan kita sudah resiko. Sudah sampaikan. Dia sepakat kita kerjakan, enggak ya enggak apa-apa. Kan gitu. Balik lagi ke konsep rezeki. Ya. Kalau Allah memang bilang itu rezeki kita, enggak usah kita apa-apain. Dicabut baterainya, pasang lagi hidup. Normal, banyak itu. Serpisan yang kayak gitu. Makanya nanti dalam sehari-hari pun nyervis, konsep kerezekian kita harus pas. Saya bilang konsep tauhidnya lah ya, bahwa ya memang rezeki itu Allah yang ngasih kok, bukan karena kepintaran kita. Mungkin kadang handphone tidak diapa-apakan, sembuh sendiri ya. Guyonannya, wah jinku wis pinter saiki. SOP-nya bener deh. Nah, ini asli itu. Mungkin dalam seminggu ada 2-3 biji handphone belum diservis. Minggu lalu sambat sinyalnya tidak bisa, sudah diserviskan di counter Kaliwungu daerah Kendal, belum Kendal dari Semarang, sudah diserviskan jalur 400.000. Oh, gitu. Tak buka, kasih kartu normal, sinyalnya bagus, internet sambatnya sinyal, gonta ganti kartu bagus normal. Lah terus ya sudah kasihkan, ini orang tak apa-apa, malah kayak itu satu saya. Namanya rezeki kan. Kita tidak perlu narik pun, orang udah berterima kasih banget. Diservis kan di counter lain, dia opo 400.000. Nah, datang ke counter, ponaan saya nyekel. Bisa nih Pak Tom, tidak ada apa-apa nih. Kata orangnya udah diservis kan kok, Yan. Malah bisa. Ya nggak tahu. Pokoknya kamu QC jajal, dicoba 2-3 jam. Mainkan game, mainkan YouTube, mainkan macam-macam internetnya, di jalan di kartunya di gua nelpon 2 jam lebih lewat dipakai aman ya, sampaikan apa adanya aja sudah, enggak kita apa-apa kan, dibongkar aja enggak juga. Kalau udah rezeki kita akan terima, konsepnya yang penting. Baik, nah ini analisa kerusakan. Nah tentu untuk menganalisa kita membutuhkan peralatan. Nggak bisa, saya nggak ngajarkan nerawang di sini. Nanti baca ini sing 100.000 ya, baru sampai nih sosmed. Wah, ini ICP aneh iki. Ngono ra iso. Nek ono aku ya gelem. Topo misalnya pirang tahun ngono ya, gelem aku nek sampai iso. Nah, karek ngene tok. Nggak bisa. Jadi harus tetap ada peralatan yang kita butuhkan seperti dokter. Kita bukan dukun, ya. Dukun yang ngarang kok, ngiro-ngiro. Aku tahu dari dukun kok. Angger ngomong situ, oh iya bener mbak. Ngepas-ngepasi kabeh. Nggak ada. Jadi kita dokter, pakai ilmu. Jadi untuk bisa menganalisa ini, ya kita membutuhkan alat yang namanya power supply. Power supply yang biru. Nah, kalau yang ini yang saya bawa nanti saya pakai sendiri. Kawan-kawan juga boleh coba nanti. Yang bagian atas nih. Ini ngerakit sendiri karena memang belinya kosongan gitu ya. Jauh lebih mahal, 5 kali lebih mahal yang biru, yang ini. Power supply. Kita harus lihai menggunakan ini. Ini alat ukur kita. Selain power supply, ada yang namanya MBR.
Nah, ini MBR kebetulan pemberian dari Bang Ical, dari teman LPK di Boyolali. LPK juga Bang Ical, mudah-mudahan panjang umurnya Bang Ical ini, banyak rezeki. Beliau punya LPK Borneo Pleasure namanya, orang istrinya orang Martapura. Kemudian seperti ini nanti harus kita pelajari, kita dalami bagaimana cara menggunakannya. Nah, dari sinilah kita nanti bisa menganalisa kerusakan. Oh, ini mati total, ini konslet, ini ada short halus ini, gitu. Bisa kita analisa. Kemudian yang kedua, kita harus menguasai yang namanya multitester atau multimeter. Ada orang bilang avometer. Nih, yang warna biru. Saya bawa warna merah. Oke. Nah, ini yang digital. Kalau itu pakai skala, ini tidak pakai skala. Tapi cara penggunaannya sama. Harus kita kuasai juga bagaimana kita mengukur jalur. Konslet tidaknya kita jadi tahu. Sederhana dan gampang insya Allah. Ya, kita pelajari ini sebentar saja bisa ini. Kemudian yang ketiga, kita mau tidak mau harus belajar komputer. Nah, jadi saya pikir-pikir mungkin malam kita isi juga Ustadz. Karena ya raketan sejam setengah 2 jam lah maksimal gitu ya. Nanti habis itu baru saya jalan-jalan. Niatnya memang gitu dari kemarin. Dan malam-malam muter-muter ya Dan. Tadi malam aja jalan kaki ke perapatan situ. Makan bandeng. Seneng saya kalau ke kota itu pasti muter dulu. Nah, kita harus belajar komputer. Jadi yang ada ini kita pelajari nanti bagaimana menganalisa pakai komputer. Cukup ditancapkan aja nanti komputer jawab. I normal pura tancap, nanti ada jawabannya muncul. Baik komputer itu sudah disiapkan untuk servis atau belum, dia udah bisa jawab. Nah, enaknya. Jadi mau tidak mau harus belajar ini. Sedikit-sedikit lah. Ya mudah-mudahan nanti secepatnya saya juga ada rezeki tak kirim. Gitu ya. Jadi khusus servis komputernya. Karena memang harus satu rangkaian hardware kok KO kita nanti. Artinya tidak bisa lanjut gitu loh. Karena contoh handphone mati total, begitu kita cek menggunakan power supply atau multitester, untuk meyakinkan harus pakai komputer. Jadi mau tidak mau. Jadi 3 alat ini kita gunakan sebagai instrumen, sebagai peralatan dalam menganalisa. Ini yang pertama yang akan kita pelajari. Yang kedua, kita akan mempelajari cara mengeksekusi, cara menghajar handphone mati total itu apanya. Ya. Oh, cara ngangkat IC itu seperti apa? Cara menyambung jalur jumper istilahnya seperti apa? Eksekusi. Jadi kita belajar menggunakan blower, menggunakan solder, menggunakan alat-alat perbaikan yang lain yang sudah ada di tempatnya masing-masing. Gitu. Kemudian yang ketiga itu kita juga akan sedikit belajar manajemen. Nah, ini mungkin malam-malam ya kita belajar komputer sama manajemen ini. Ya, kita ajarkan nanti bagaimana kita merapikan yang namanya admin. Jadi usaha sekecil apapun harus administrasinya rapi. Tidak ada perusahaan besar administrasinya berantakan. Tidak ada. Taruhan wani aku sunat sekali lagi tidak apa-apa. Kalau ada, dia punya pabrik, padahal administrasinya berantakan, nggak ada itu. Ya, pastilah ini paling utama ini kan. Karena di sini kalau saya bilang adalah barometer lah, alat ukur kita dalam menilai kemajuan kemunduran bisnis kita. Oh, bulan ini tombol servisan 1 siji. Saya bisa tahu saat ini juga sekarang di Semarang sudah ada servisan masuk apa belum? Saya tahu dari handphone. Karena inputnya pakai komputer. Padahal bukan pakai aplikasi mahal itu, pakai Google Sheet. Pernah dengar Google Sheet? Ada di Play Store, nanti download. Nah, harus download tuh. Ya. Pakai Google Sheet.
saya bisa pantau. Ya, simple. Saya contohkan. Contohkan sedikit. Akun saya. Daripada nambah akun, kita buka aja. Ini daftar peserta up to date yang online periode 9. Jadi apapun yang diubah oleh admin saya di sana, ini akan berubah di sini, berubah juga di handphone saya. Ini tadi ternyata ada satu jam 8.43 tadi ada yang daftar untuk peserta online dari Sawangan, Kota Depok. Ini Aceh. Semuanya masuk di sini online. Gitu. Jadi, dengan pencatatan ini, kita bisa mengukur punya data ya, Bisa mengukur juga kalau handphone itu, kalau servis kita tahu berapa banyak servisan yang masuk, servisan yang mana aja yang belum dikerjakan. Kemudian total keuntungannya berapa, total pengeluarannya berapa. Jadi pembukuan semuanya masuk di situ. Bisa di online kan. Nggak usah mumet-mumet. Nggak usah pakai aplikasi khusus kayak perusahaan-perusahaan. Gunakan aplikasi gratis dari Google. Dan ini aman. Insya Allah. Seperti itu ya. Kemudian administrasi. Dan ini saya sampaikan ke kawan-kawan di sini, sebagai tolak ukur rasa syukur kita. Alhamdulillah bulan ini 1000 unit, ya kan? Lain syakartum la azidanakum, ya kan ya. Kenapa banyak kejadian murid-murid saya dengan tidak adanya pencatatan, dia tidak tahu maju mundur bisnisnya. Ukuran dia duit di dompet dia tidak punya duit, ya udah biar ini gitu. Padahal lupa dia baru kemarin Allah kasih mungkin 10 unit, berarti 1 juta. Baru hari ini tidak sepi, dia sambat. Gitu loh. Bahkan mungkin anggap kata dikasih cobaan kita, dikasih ujian lagi, ada handphone yang lebih parah, apa istilahnya, resikonya kita lupa nyampaikan dan sebagainya. Jadi intinya kita tombok lah, kita harus mengganti handphone orang misalnya. Ya. Dia lupa kemarin Allah kasih duit jor-joran, baru gara-gara anggap kata lah ganti 1 unit. Saya omset servis saya rata-rata ya 700 unit yang jadi loh ya. 700 unit yang jadi. Kadang masuknya 1000 unit, 1200 unit sebulan. Ya, itu tolak ukur saya. Kalau 700 unit yang jadi, saya baru nombok 1, ya enggak apa-apa. Bahasanya kan gitu. Tidak apa-apa lah. Kita dikasih Allah sekian banyaknya kok, puluhan juta sebulan. Baru ganti 1 juta saja sambat, berarti ya tinggal introspeksi. Gak sedekahnya kurang ya. Kan gitu. Nah, ada murid saya kenal baik karakternya, kenal banget lah karakternya. Kalau sudah nomboi, wah, kebun binatang keluar. Saya titeni, dia ikut kursus dengan saya dari tahun 2009. Ya, dari 2009 sampai sekarang ya tetap aja aku kere hore. Saya bilang apa? Nggak bersyukur. Pernah dengar atau nonton di YouTube Hadratus Syekh Romoya Rori dawuh itu, materinya apa? Judulnya itu tentang bala. Tentang bala. Cari di YouTube atau cari di pengajian di Rori. Jadi bala terpisah-pisah jadi beberapa audio itu. Isinya karena apa? Kerusakan, kesusahan kita ya gara-gara kita sendiri. Yang pertama ya karena tidak syukur itu. Namanya sunu, saya sebutkan, enggak usah inisial lagi. Gibah lah gitu kan ya. Tapi ini gibah yang jadi baik.
2009 dia ikut saya belajar. Tekadnya memang luar biasa. Orangnya Nyun Sewu tidak berpendidikan memang. Rambutnya gondrong, jadi manggilnya sehari-hari gondrong. Karena dia orang desa, tak panggil Gondes. Gondrong desa gitu kan. Mulai dari saya buka counter sampai tutup ditunggoni. Saya enggak tahu tuh niatnya apa orang itu pertama kali. Kita iki ngopo, koplak kopi kan ya. Tiap hari datang. Rumahnya di Ambarawa, bayangkan Ambarawa ke Semarang itu lebih dari 30 kilo. PP. Itu istri habis ngantar istrinya kerja, turun. Gitu. Apa yang dilakukan? Yang lihat saya servis, ya alhamdulillah lama-lama tertarik kursus sampai jual gelang istrinya untuk kursus. Dan saya memang saat itu bilang kalau mau kursus bayar kene, konco gitu kan ya. Jadi itu tadi yang terlihat kalau orangnya dengar malah bagus ini ya. Kenapa sampai hari ini kok dia masih jadi teknisi biasa? Motornya cek elek, cek masang togel. Ya togel itu efek. Efek enggak ada duit. Coba dia banyak duit, enggak bakalan dia pasang togel. Gitu. Tiap hari nulis sambil nyervis itu. Jadi kenapa terjadi seperti itu? Itu saya bilang tidak berukur. Makanya administrasi ini saya udah tekankan ke dia, mbok tulis, kue nombok, kue rugi apa, handphone enggak diambil dan sebagainya. Ditulis biar tahu rugimu piro, sesasi iki untungmu piro. Nek untungmu 10 juta, kemudian rugimu 500, yo jauh toh. Ndak pantas kita sampai maido. Ya, bahkan kebun binatang dibukai lawangnya, asu, petek, babi, celeng. Ya, itulah dipotong. Dan alhamdulillah hari ini ikut kerja lagi dengan saya. Tak liatin, ya sama saja masih 2000 dia ikut saya 2000 yang betul-betul ikut saya itu 2011 kayaknya 2011 2012 2 tahun. Habis itu buka sendiri ya, tak pikir buka sendiri jadi berubah hidupnya kan, ternyata enggak. Ya itu tadi salah satunya. Nek masalah judi masih saya tolerir masih, tapi kalau enggak syukur itu jauh lebih berat sebenarnya. Bukan maksiat, tapi itu tadi kena azab gitu loh. Allah enggak bilang kalau kamu berjudi di dunia namun azab itu enggak ada ya. Nah, tetapi kalau enggak bersyukur ya azabnya sangat pedih. Namanya azab ya di dunia ya. Allah enggak bilang di akhirat nanti gitu azabnya sangat pedih, enggak gitu. Nah, saya yakin itu. Makanya kawan-kawan, ini nanti sekecil apapun bisnis kita harus ada catatan. Ya pelan-pelan lah. Kalau nggak bisa pakai komputer, tulis tangan dulu nggak apa-apa. Oke, nih administrasi. Kemudian yang akan kita pelajari juga masalah keuangan. Ini gandeng geret sebenarnya, administrasi dengan keuangan. Dari situ kita tahu, nah harus dipisahkan. Dulu saya berpikir semua uang yang datang, yang masuk itu ya bati, duitku. Jadi meh tak goneng mall, meh jajaki anak bojoku, ya nggak ada masalah gitu. Meh tuku apa ya duit kok. Tapi sesuknya mumet. Akhirnya apa? Golek bank cicil meneh. Riba meneh gitu kan. Nah itu efek ya, gandeng geret dua ini. Makanya keuangan harus betul-betul dipisahkan. Mana yang net profit, keuntungan bersih sih. Sudah dipotong semua pengeluaran yang kita termasuk kalau kita mau belajar walaupun nanti buka usaha sendiri, itu kita harus digaji. Dapat total misalnya ganti LCD modal 200.000, ke konsumen 500. Berarti kan 300. 300 itu keluarkan dulu upah kita berapa. Listrik berapa? Telepon berapa? Air berapa? Ya. Sewa tempat berapa? Walaupun rumah sendiri, walaupun kamar sendiri, keluarkan. Nanti ada penyusutan alat berapa? Kurangi setiap hari. Sehingga apa? Nanti 3-4 tahun ganti alat atau bahkan enggak ganti, nambah dari uang penyusutan itu. Gitu. Nah, jadi harus dipisahkan, harus pandai-pandai. Salah satu tadi, udahlah saya pondasinya tadi riba. Ininya hancur lebur. Ambiar, ya
Nggak ada ampun ini kalau dua ini. Nah, jadi gandeng kira seperti ini, pelan-pelan nanti kita tak duduk ya wae. Yo, caranya, ini lo penghasilannya. Pembagiannya seperti apa di MQ Cell sekarang namanya. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga, kita akan belajar mengenai pemasaran. Nah, sedikit-sedikit ya, kita harus memasarkan usaha kita. Nggak bisa getok tular. Alah, uang Pondok Habib wis terkenal, gampang itu. Nanti servisannya nggak usah diiklan-iklan, dong ngerti sak Tegal. Nggak bisa. Kalau mau cepet, ya, memang tidak instan ya, tapi lebih cepat dari cara getok tular, kita harus belajar ilmu pemasaran. Salah satunya menggunakan media sosial. Nah, media sosial bukan hanya yang organik, yang Facebook standar itu bukan, tapi ada bagian lain yaitu Facebook Ad, Facebook bisnis. Itu luar biasa. Saya bisa terkenal se-Indonesia Raya ya Facebook Ad itu. Gitu. Bayar memang. Nah, nanti kita pelajari. Ini salah satunya. Jadi promosi kita, iklan, ya baik online ataupun offline ini harus betul-betul dimaksimalkan. Jadi jangan hanya berpikir nggak apa-apa, gini aja udah rame kok. Jadi kalau kita lihat ya di TV, di Samsung masih ngiklan, Rinso masih ngiklan, Pepsodent. Dari kapan kita tahu merek itu? Kenapa? Perubahan ini sangat cepat. Yang kemarin mungkin tetangga kita cuman rumah biasa saja, sekarang sudah berubah jadi counter, sudah berubah jadi laundry, ya, berubah jadi warung geprek. Ya, perubahan sangat cepat sekali. Kalau kita hanya mengandalkan biasa saja, mengandalkan apa, getok tular itu tadi, ya sudah rezekinya ya getok tular. Gitu. Jadi inilah 3 hal yang akan kita kupas tuntas dalam hari-hari ini. Oke, break sebentar boleh? Break sebentar. Ya air putih aja, ya. Dan isi bensin sedikit. Oke, kawan-kawan yang online yang menyaksikan siaran ini, itu tadi pengantar. Nah, Facebook, MQ Cell. Jadi kawan-kawan yang nonton, ya mudah-mudahan dapat manfaat juga ya. Ini materi standar yang memang saya live kan, biar orang tahu juga bagaimana dalam berbisnis, dasar-dasarnya seperti apa, hal-hal yang harus dikuasai oleh seorang teknisi, gitu kan. Jadi banyak orang di luar sana, dia hanya berpikir, oh nonton YouTube cukup, gitu kan ya. Nah, jadi semoga manfaat ya. Oke, kita akhiri dulu ini sesi pertama. Live-nya juga saya tutup dulu.